Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aztec ID dengan Andre di sini. Kali ini kita akan mereview yaitu Realme C3 yang saya udah seminggu pemakaian dan mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas di Realme C3 ini. Oke, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Check it out. Oke, mungkin untuk kita akan tetap pakai segmen, beberapa segmen, bukan segmen sih, mungkin ada beberapa bagian yang akan kita review di Realme C3. Oke, yang pertama adalah mungkin lebih ke desain. Oke, mungkin kalau seandainya kita pikirkan desainnya sendiri itu kita pakai yang blue ya, blue, dan memang ada terkesan kayak ada like spot gitu di bagian kameranya, dan itu oke sih sebenarnya, cukup kekinian dan benar-benar kayak lebih ya. Mungkin kalau seandainya orang lain melihat, wow, ada cahayanya seperti atau gradien seperti ini. Tapi kalau seandainya dari segi bahan, ini plastik, full plastik. Bahkan ini terkesan cukup murah, dan mungkin saya mengalami ini kalau nggak salah waktu di Redmi Note 2 ya. Kalau untuk Xiaomi ya, Redmi Note 2 itu bahannya mirip-mirip seperti ini, dan juga fingerprint ini masih di belakang juga, dan ada terdiri dari 3 kamera. Tapi kameranya itu ada di f1.8 dan 1 LED flash. Dan di sini ada merek Realme di sebelah bawahnya, dan kalau seandainya kita bisa lihat airdropnya ini Realme yang di depan itu menurut saya nggak terlalu mengganggu. Bahkan kalau seandainya untuk ngegame pun saya overall aman-aman aja sih. Dan memang ini bisa dibilang ya standar sih desainnya. Itu doang sih. Itu kesimpulan dari Realme C3. Oke. Yang kedua adalah baterai. Dengan perlengkapan itu 5000 mAh, menurut saya ini baterainya badak banget, dan memang bahkan saya sempat kalau nggak salah 2 hari nggak ngecas, dan emang saya dapat screen on time itu sekisaran 8 jam sampai 9 jam kalau nggak salah. Dan memang ini bisa terbilang ini cukup badak karena memang nggak tahu juga apakah itu dari prosesor yang bagus atau semacamnya. Soalnya untuk skala menengah saya bisa menggunakan HP ini menggunakan istilahnya kayak Instagram, browser, WhatsApp, bahkan e-commerce lainnya, bahkan ngegame juga, dan itu bisa bertahan sampai 2 hari. Menurut saya ini cukup pencapaian yang sangat bagus. 2 hari ini maksudnya screen on time bukan berarti 2 hari full ya. Saya screen on time itu kisaran 8 jam sampai 9 jam, dan itu badak banget sih menurut gue, kalau menurut saya untuk baterainya. Karena memang ini sangat-sangat oke, dan oke lah kalau misalnya bagi pengguna-pengguna, mungkin gamers yang istilahnya mungkin punya budget terbatas atau semacam ini, bisa dipakai loh untuk ngegame. Karena di 5000 mAh-nya itu benar-benar cukup optimal menurut saya. Oke, yang ketiga adalah performance. Oke, kalau untuk performance saya cukup acungin jempol di harga yang segini ya, meskipun ada beberapa bug yang kadang ngeselin banget. Kadang-kadang dia ngehang sendiri, terus ngitamnya lama, terus saya harus nunggu sekitar 1 menitan baru bisa muncul lagi, dan memang itu cukup mengganggu kalau sini kita banyak tas sih menurut saya sih. Karena kayak saya buka Instagram, saya buka WA, saya buka yang lain dan lain-lain, itu kadang ngehang. Itu sih mungkin yang bagian performance yang agak saya kurang suka. Tapi kalau seandainya dari segi performance sendiri, Antutunya aja itu di kisaran 170.000. Bahkan waktu saya review Samsung A51 kemarin hampir-hampir sama loh kalau dari segi performance, meskipun menggunakan dia menggunakan Helio G70 prosesor MediaTek, baik Snapdragon, baik itu Exynos, baik itu chipset Bionic dan lain-lain dari Apple, itu semuanya sama sih intinya. Cuman mungkin dari segi optimalisasi yang dipakai prosesor itu sendiri, sehingga di G70 mungkin bisa dibilang setara dengan yang yang kemarin itu dari Exynos 9611 kalau soalnya dari si Samsung. Tapi overall memang lag tetap ada menurut saya sih kalau saya untuk dalam beberapa momen, tapi overall tetap nyaman dipakai menurut saya sih kalau saya untuk dari segi performance. Oke, mungkin yang keempat kita bahas sedikit tentang layar kali ya. Layar itu 6,5 full screen dan dan resolusinya cukup kecil, sehingga
menurut saya ini kurang efektif kalau saya untuk layar sendiri, dan memang untuk kecerahannya sendiri cukup bagus kalau saya di dalam ruangan, tapi kalau saya di luar ruangan dia agak cukup memantul, jadi nggak terlalu bagus sih. Dan juga ada satu kekesalan saya kalau saya menggunakan HP ini, itu entah kurang responsif, entah memang layarnya terlalu gede sehingga ghost touch cukup sering. Dan itu mungkin, tapi kalau kita menggunakan satu tangan seperti ini tanpa harus melekatkan telapak tangan di sini, itu masih oke. Tapi kalau udah gini posisi seperti ini terus saya ngetik, itu agak susah karena memang mungkin ada yang beberapa ketekan oleh telapak tangan saya yang sebelah kiri, sehingga mungkin ini kurang bagus dan istilahnya menurut saya ini agak kurang responsif jadinya. Jadi pengalaman untuk menggunakan ini agak terlalu mungkin kalau memang ada bezelnya terlalu tebal pun, asal jangan ngeganggu posisi ini. Menurut saya ini istilahnya lebih ke pendapat saya sendiri, menurut saya bagus. Tapi ini kalau terlalu full sehingga saya kadang-kadang, atau memang ada penanganan tertentu dari software atau semacamnya. Overall ini cukup oke sih, tapi masih keganggu. Keselnya saya itu kadang-kadang itu memang kalau saya ini sudah ada sensitivitasnya terlalu banget sih. Jadi kurang nyaman. Oke, yang kelima itu bisa dibilang kamera. Dari segi kamera, dari segi 1,7 juta 1,6 ya, mungkin 1,6 sampai 1,7 juta, dan sekarang harganya mungkin 1,8 karena dolar lagi naik. Ini masih biasa sih, ya oke lah. Dari segi harga memang dari 1,7 itu cukup nggak masalah, dan itu memang bukan daya tarik dari si Realme C3, karena Realme C3 ini lebih ke performance. Menurut saya performance cukup bagus sehingga enak buat menge-game dan lain-lain. Istilahnya kalau saya ini memang teman-teman main menge-game seperti Mobile Legends, PUBG dan itu enak banget pakai HP ini. Yang kelima mungkin lebih ke game performance. Mungkin tadi ada performance, sekarang ke game performance. Oke, sebelum ini mungkin kita udah bahas mungkin Mobile Legends itu lancar atau semacamnya. Bahkan cuma Super Marvel itu cuma di low. Jadi kalau saya naikin ke medium, jadi ada beberapa FPS-nya turun, drop. Jadi saya lebih nyaman di low. Dan juga kalau saya Mobile Legends itu high frame rate-nya hidup. Jadi teman-teman agak cukup lancar sih menurut saya, karena memang meskipun settingan di medium, tapi overall ini cukup lancar. Dan juga kalau saya di PUBG itu settingannya itu mentok kiri sih, tapi overall masih oke, dan nggak ada kendala sama sekali dalam permainan ini. Memang itu permasalahan layarnya tadi yang mungkin kurang responsif dan agak terlalu gimana gitu ya, jadi kurang enak aja gitu. Itu sih problem utama sih, tapi overall masih bisa dimainkan. Bahkan untuk Mobile Legends sendiri bahkan support untuk high frame rate. Oke, selanjutnya untuk UI dan UX. UI dan UX sendiri menggunakan Realme UI 1 ya, karena kemarin kalau nggak salah ada update tersendiri untuk performa cukup bagus sih, dan sehingga pengalamannya jadi cukup enak, dan juga udah support dark mode ya. Jadi sehingga mungkin teman-teman yang biasa mungkin nggak enak melihat yang suatu hal yang terang, itu bisa melihat atau nyeting ke dark mode, sehingga ya enak dilihat lah intinya gitu. Tapi Realme C3 ya, kalau seandainya teman-teman udah biasa mungkin Android natif kali ya, Android natif ya, intinya gitu, seperti itulah. Saya lupa. Yang biasa menggunakan UI itu atau One UI pun sebenarnya mirip-mirip sih One UI itu semacamnya. Teman ya bisa dibilang kalau seandainya dari settingan, mungkin lebih ke settingan dan lain-lain, itu perlu penyesuaian aja. Tapi overall semua UI UX rata-rata Android sama, cuma bedanya mungkin ada yang mengeluarkan menu utama, ada yang sama enggak. Tapi untuk Realme ini mirip-mirip One UI, meskipun fitur One UI itu enggak 100%. Tapi overall kalau teman-teman ada istilahnya mungkin kalau seandainya di One UI itu mungkin edge experience kali ya, mungkin istilahnya bagi kalau seandainya yang punya Samsung yang Edge yang itu yang ada lengkungan sebelah kiri kanannya, itu mungkin kebiasaan udah ada tinggal geser dari kanan, jadi bisa langsung screenshot, record screen, dan file manager dan kalkulator. Bahkan saya sering menggunakan record screen nya tanpa harus menginstal aplikasi-aplikasi third party lainnya. Ini cukup oke menurut saya sih. Dan juga screenshot juga lebih enak di sini. Oke, untuk mobilitasnya menurut saya, karena memang ini 6,5 inch full dan istilahnya ya oke. Mungkin sedikit balik dulu. Saya jujur pengguna iPhone, meskipun iPhone saya lagi rusak.
iPhone yang compact, saya tipikal yang suka compact, tapi ini sudut pandang beda-beda ya, jadi ini cuma opini saya. Ini terlalu cukup gede sehingga kalau masuk saku jadi agak susah. Kalau saya misal pun kita punya tas atau semacamnya, ya itu repot lagi bawa tas atau semacam. Tapi kalau seandainya teman-teman udah kebiasa dengan HP yang gede seperti ini, menurut saya nggak ada terlalu masalah, karena saya memang kebiasaan menggunakan iPhone yang cukup kecil. Yaitu saya menggunakan iPhone 7 4,7 inch, jadi itu cukup compact dan istilahnya enak masukin di saku celana, dan ini cukup gede. Ya itu sih tergantung apa masing-masing. Tapi menurut saya ini memang cukup bagus aja sih, karena memang dia menggunakan layar full dan 6,5 inch. Mungkin kalau seandainya kita lebih bahas masalah tentang fingerprint, dan istilahnya dia juga bukan fokus sih, dia juga menyediakan istilahnya fitur Face ID. Jadi teman-teman bisa ngebuka HP ini menggunakan Face dan fingerprint. Untuk fingerprintnya sendiri itu sangat cepat banget malah. Jadi kalau seandainya seperti ini akan langsung cepat sekali. Ini saya ini dan itu sangat cepat sekali, dan juga istilahnya untuk Face ID-nya cukup cepat juga. Saya juga istilahnya terkejut dengan fitur dari Face ID-nya itu sangat cepat, dan istilahnya saya lihat ke depan dan langsung kebuka. Saya lihat lagi langsung kebuka. Oke. Itu adalah fitur dari, kalau seandainya kita lihat, dari fingerprint dan istilahnya dari Face ID-nya juga. Menurut saya ini cukup bagus, dan sehingga banyak yang bisa kita pakai di Realme C3 ini. Oke, mungkin sedikit ada tambahan, mungkin lebih ke suara. Kalau misalnya untuk soundnya sendiri dari Realme C3 ini masih dibilang masih kurang bagus sih ya. Bassnya emang nggak kedengeran, treble banyak banget, dan istilahnya memang agak terlalu, kalau seandainya itu di posisi tinggi emang ada beberapa noise yang istilahnya cukup mengganggu. Mungkin langsung saja kita dengar suara dari Realme C3. Oke, mungkin kesimpulan menurut saya ini di harga 1,7 mungkin teman-teman bisa gimana ya, kayak saya rekomendasikan sih beli Realme C3 ini. Tapi mungkin ada saingan juga seperti Redmi 8 ya, Redmi 8 kalau nggak salah, di harga yang sama. Saya nggak tahu juga itu performanya apa bagus apa enggak, tapi overall karena ada saingan, mungkin harapan saya ke Realme bisa mempertimbangkan istilahnya bug-nya tadi. Bug yang kadang-kadang ngehang seperti itu sangat cukup mengganggu, sehingga mungkin ada beberapa hal yang saya agak kurang suka di Realme C3 ini. Tapi kalau secara overall kalau saya menilai, mungkin saya penggunaan selama seminggu ini menurut saya cukup oke. Dan istilahnya memang ketika saya istilahnya membuka, ini sebelumnya ada screen guard bawaan, dan itu memang kayak mengganggu, responsif banget. Jadi istilahnya saya agak lama delay atau semacamnya. Waduh, itu benar-benar ketika saya buka ini cukup responsif, dan memang cukup bagus sih layarnya sih. Dan memang di sini saya rekomendasikan di harga 1,7. Tapi kalau seandainya memang teman-teman punya budget lebih atau semacamnya, mungkin saya sarankan lebih ke 2 jutaan lebih, karena memang jatuhnya 1,7 serba nanggung. Dan kalau saya pengen Mobile Legends pun istilahnya cuma medium, dan kalau seandainya main yang PUBG atau istilahnya agak berat dikit, itu rata kiri, tapi cukup lancar. Oke, mungkin sekian kesimpulan dari saya tentang Realme C3. Bagi teman-teman, kalau seandainya yang suka sekali dengan video ini, silahkan di like. Kalau tidak suka, silahkan dislike. Kalau seandainya teman-teman sangat suka sekali, jangan lupa di share untuk video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk kita semangat agar jangan lupa subscribe agar kita semangat untuk membuat video-video kita selanjutnya. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.